Ini kita ganti ini. Ini kita mulai guys. Ini ada data pelanggan. Ini Meli. Ini Medi. Ini Midin. Ini Melisa. Ini Mona Lisa. Dah, biar nggak mela-mela terus. Oke, ini nginput datanya menggunakan form Visual Basic. Kita belajar dasar ya, langsung to the point ya. Visual Basic, makro Visual Basic. Kalau kemarin kita main record makro seperti ini, sekarang kita bermain ke tahap advance, masuk ke Visual Basic. Jadilah seperti ini. Jendela-jendela Visual Basic, karena Excel ini sifatnya OOP, Object Oriented Programming. Maksudnya Object Oriented apa? Ada nama objeknya, namanya sheet 1, sheet pelanggan. Kita mau fokusin sheet pelanggan tuh isinya apa sih? Nah, sheet pelanggan mau kita bikin formnya. Mulai dari awal atau gimana nih? Oke, dari awal sudah. Buka sebuah Excel. Muncul kan? Blank workbook. Cara save-nya yang pertama, save khusus untuk pemrograman Visual Basic, save. Bukan SLX, tapi XLM. Yang kedua, ada berbagai jenis di sini ya. Kita pilih yang macro enable, karena kita mau menyimpan rumus supaya otomatis. Bisa? Bisa? Bisa. Siapa nama filenya? 5E. 5E latihan form. Baru kita save. Ketika di save, formatnya otomatis berbeda. Ini ku save di mana tadi, Pak Le? Di Angga Kusuma OneDrive dokumen. Oke, kita buka Angga Kusuma OneDrive dokumen. Di manakah dia? Mana? Nggak ada cuy. Ini yang tadi cuy. Nih formatnya jadinya kayak gini. Aku pindahkan dulu ya. Yang tadi kita save as ya. Atau kita buat baru. Ini kita save as ya. File, save as. Mana tadi 5E, browse, dokumen, ini ya, ini kita save. Kalau di save biasa, workbook jadilah seperti ini. Kalau di save dengan menggunakan save as yang tadi macro enable, kita pilihannya nomor 2, enggak kecepatan kan? Save. Sama aja jadinya, cuman fasilitas ininya belum selesai, aku mau pandir bubuhan ikan ini nang kayak apa sih? Dah. Ini lagi direkam nih, jangan sampai aku pakai bahasa Banjar. Dah, di sini disimpan di sini. Perbedaannya ada di sini. Nih, kalau yang Excel biasa seperti ini, tapi yang ada makronya ada tanda makro ini. Ada tanda serunya. Artinya ada rumus yang tersimpan. Jadi, kalau nge-save Excel dengan datanya seperti apa? Ini muncul click insert user form. Nih ya, ku save ya. Nih, ini ku close. Kalau yang ini kita buka insert user form juga. Salam. Ini baru kita save. Oh, pasti ada perintah nih. The following feature cannot be saved in macro pre, ya kan? Karena ada rumus PB-nya. Jadi harus di-save dengan tipe. Jadi kalau tetap kita yes-kan aja, kita close, kita buka lagi, baru masuk Visual Basic, nggak ada. Itu masalahnya. Makanya kalau pertama kali menyimpan harus formatnya macro enable seperti ini. Ku lanjutkan.
Lanjut apa kada? Kalau istirahat ngomong ya, jam berapa kamu istirahat? Lah, masuknya lambat, istirahatnya belajuan. Nah, 4 jam. Jadwalku tadi salah. Lanjut. Klik kanan, rename. Namanya di sini data barang atau barang aja ya. Barang mau mulai dari sini apa dari sini? Situ. Dari A apa dari B? B. Biar ada jarak ya. Kode, nama, jenis, harga, satuan. Cukup? Kode B1, namanya baterai. Jenisnya, jenis baterai apa? ABC. Alkalain. Harganya? B2 center. Jenisnya apa, jenis barang center? Gak usah pakai jenis itu, Pak. Iya, mengalihin. Yang AAA itu apa? Hmm. Merek baterai yang A3. Oh, kayak gini ya. Iya. Kalau center apa? BBC. Ada center ganal. Dua. Santai coy, nggak usah serius. Nah, sekarang konsentrasi ya. Ada menyala kok. Wih, lagi bekesah nih, jangan dulu. Tahani dulu. Nah, lanjut ya. Nih, ini sekarang aku bikin form developer Visual Basic. Ini kan ada form tadi ya. Cara munculkannya kayak apa? Aku buang dulu. Remove user form 1, copy no. Memunculkan form, ini namanya jendela coding. Ya. Di dalam jendela coding ada insert, ada user form, ada modul, ada kelas modul. Kalau modul ini bikin rumus di dalam modul bisa dipakai di semua tempat. Tapi kalau dalam user form rumusnya cuman bisa bikin di dalam user form ini. Bisa ngumpati? Ya, direkam. Maksudnya adalah kalau kita bikin, langsung kulanjutkan aja dulu ya. Kan kemarin sudah belajar. Enggak apa-apa. Baru di sini label 1. Kemudian di sini text box 1. Di sini label 2. Di sini text box 2. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena aku tidak mau capek, copy baru paste. Kurang 1, paste lagi. Mari kita coba. Belum tes. Nih. User form 1 namanya form barang form. Namanya kan sheet barang ya. Ini ketika di play jadilah seperti ini. Oh, ini tabnya tidak berurutan ya? Iya. Kita urutkan. Cara mengurutkannya adalah klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, baru Ctrl X, baru Ctrl V. Hah? Ctrl X, Ctrl V. Di-cut dulu, urutkan dari bawah kan, baru di P. Supaya apa? Supaya bisa turun dari atas ke bawah. Nanti ini masalah teknis saja, nggak usah tapi kamu pusingin. Nanti pusing kepala. Ada aku. Nggak ada Dilan, yang ada Angga. Dilan tuh khayalan. Dah, baru di sini 10. Baru oke. Ini kita ukurannya ya. Label 1 tadi apa namanya? Kode. Kode. Label 2? Nama. Jenis. Harga satuan.
satuan. Nih text box 1 perlu kita ganti enggak kira-kira menurutmu? Ganti namanya kode TX, ya kan? Kalau ini apa namanya? Nama TX. Terus jenis TX. Ini kayak main-main aja pelajaran kuliah kita nih, harga TX. Ini menguras otak. Nanti kalau aku gagal mengajar di sini, aku minta Pak Umar yang mengajar. Dah, lanjut. 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 Nah, sekarang gimana caranya supaya nanti ini B aku pertama kali muncul. Nih, ini kan gini, ada berbagai macam sheet nanti di sini. Barang, ada di sini namanya karyawan. Ada namanya di sini konsumen. Nah, ya kan? Nah, awalnya di sheet ini, tapi ini ku ganti data barang. Ketika ini di play, klik dulu yang ini. Nah, ini fokusnya ke sheet barang, bukan ke sheet pelanggan. Kayak apa caranya? Ini ku jelaskan. Kamu duduk di depan kalau ngantuk. Rame-rame. Ya, sambil nyandar guring juga ndak aku banguni. Duduk di bawah aja, lesehan. Ada pakai bantalku di bawah. Nanti ku bisikin la ilaha illallah. Oke, lanjut. Lanjut, Mel. Ini yang lelakiannya ini harus konsen ya, karena yang biasanya TA aplikasi banyak di laki. Nah, supaya apa? Data barang formnya fokus ke sheet barang, ini ku masukkan rumusnya. Ketika form ini dibuka pertama kali, double klik, ada namanya user form klik, ya kan? Itu maksudnya user form klik, misalnya ada comment button di sini, comment button kan diklik. Aku mereview pelajaran semester 1. Tambah. Ini comment buttonnya namanya CMD tambah. Ketika comment button tambah diklik, namanya CMD tambah klik. Ketika user form ini diklik, namanya user form klik. Ketika user form ini di play, itu namanya user form initialize. Ini. Ketika ini berjalan kayak gini, tag menginisialisasi. Ini namanya inisialisasi. Rumusnya adalah ketika dia ini initialize, dia fokus ke sheet barang. Sheet barang sheet berapa nih? Sheet 1. Bisa kamu tulis sheet 1 titik select. Bisa kayak gini nulisnya. Jadi ketika di play langsung ke sheet 1 paling. Oke? Bisa juga kamu menulisnya kayak gini. Ini ku pindahkan ke karyawan dulu. Ini ku nonaktifkan tanda phantom supaya rumus udah aktif. Phantom petik 1. Tuh jadi warna hijau. Oke? Ini aku pelan-pelan nih, nggak mau buru-buru. Bisa juga kayak gini. Worksheet pakai S. Nama worksheetnya apa? Barang titik select. Bisa kayak gini tulisnya. Ketika di play muncul ke worksheet barang. Bisa kayak gitu. Bisa juga kayak gini. Ini ku matikan lagi ya. Sheet barang titik select. Nah, bisa kayak gini. Fokus. Bisa ngikutin? Oke, supaya fokusnya ini kan di sini. Ini kan kelap-kelipnya di I ya. Coba aku play. Tetap di I kan? Maunya aku fokus ke B4.
Kayak apa caranya? Ini kita tandai dulu B4. Kita tandai dulu. Fokusnya ke sini, kita kasih pentem. Tahu pentem? Petik 1. Ada tapi tidak kelihatan. Oh iya. Namanya juga pentem, ada tapi tidak kelihatan. Kayak cinta. Baru rank, terus apa lagi di sini? B4 petik 2 titik select. Jadi ketika di play, tadi kan ini lari ke sini ya. Oh jangan. Save dulu ya. Aku ke sini dulu ya. Ini ke sini ya. Jadi ketika ini di play, klik fokus ke sini. Paham? Sekarang Istirahat Pak katanya Pak. nggak tahan. 15. Sudah istirahat dulu dah. Iya kalau nggak tahan istirahat. Lu takut lupa kah? Aku belum. Dah. Sekarang adalah bagaimana cara logikanya. Yang pertama sheet barang titik select, rank B4 titik select. Artinya adalah fokus kepada sheet barang, kemudian fokus kepada sheet B, rank B4. Ya kan? Ini namanya rank atau cell. Bisa ngikutin? B4 dapat dari mana? Pertemuan antara baris B, kolom B, baris keempat. Lanjut. Begini Jubaidah. Sekarang adalah turun ke data yang isinya paling bawah. B2. Rumusnya adalah selection n buka kurung SL don titik select. Selection n SL don titik select. Jadi ketika di play turun dia ke bawah. Oke? Sudah. Tuh lagi ngerekam. Tuh. Nah, selanjutnya adalah selection titik SL don titik select. Sekarang logika yang selanjutnya adalah turun ke bawah satu langkah. Turun ke bawah. Ke bawah. Oh iya salah. Turun ke bawah satu langkah. Rumusnya adalah activate titik offset titik 1,0 titik select. Titik offset 1,0 titik select. Klik turun ke bawah satu langkah. Sekarang adalah pertanyaannya, apa itu active cell, apa itu offset, apa itu select. Active cell adalah sel yang aktif. Ya kan? Ntar dulu, ini WA masuk-masuk nih. Oh. Bimbingan aplikasi. Nah, matikan sudah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, lanjut. Active cell offset 1,0 maksudnya logika dasar offset 1,0 ini namanya active cell, ya kan? Nah, active cell ini sel yang aktif. Ketika ngeklik di sini otomatis active cell. Active cell apa? Nama lainnya adalah active cell titik offset titik 0,0 titik select. Kalau ke sini active cell offset 0,0 titik select. Salam. Lanjut. Kalau turun ke bawah namanya active cell offset 1,0. Kalau turun ke bawahnya 2 baris, ini kan fokusnya di sini ya. Jadi active set apa? 2,0. Sudahkah engkau tahu maksudnya 0 ini? Berarti yang ini namanya baris, yang ini namanya kolom. Kalau pindah 2 kolom ke sini,
apa namanya? 0,2. Oke? Kok jadi kayak gini? Oh ya, lupa gua. Phantom 0,2. Oke? Kalau pindah ke sini berapa? 3. Berapa, Met? 3. Berapa? Pindah ke sini. Ayo konsentrasi, ini kutanyai satu-satu nih. Apa tadi? Kalau ke sini turun jadi 1,0. Kulangin. Ini namanya kan active set offset. Abaikan active set offset. Abaikan active set offset. Kutulis lagi 0,0, ya kan? Atau begini lagi. Tenang aja, aku tenang aja, aku bikin stres kamu. Kayak matematika, cuman tidak seperti matematika. Ntar, aku bikin ini aja dulu. Iyalah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Dah. Salah pale. Nah, ini namanya 0,0. Ya kan? Ini namanya baris, ini namanya kolom. Kalau turun ke sini 1,0. Kalau naik ke atas minus 1,0, ya kan? Minus. Kalau ke sini 0,1. Kalau ke sini 0,2. Kalau ke sini 0,3. Untuk lebih mempermudah lagi memahaminya, aku kasih tanda warna kuning. Untuk lebih mempermudah lagi. Ini dasar paling dasar sekali nih. Kalau kamu gagal memahami ini, kada tahu lagi aku sudah. Aku carikan aja kamu laki. Katanya kuning hijau. Itunya bapakku. Lanjut. Ini namanya baris, ini namanya kolom. Kalau ke sini berapa nilainya? 0, minus 1. Kalau ke sini 0, minus 2. Enggak, maksudnya tuh biar jadi teks, biar kamu paham. Maksudnya. Paham kan? Nih, ku dempetkan. Maunya warna apa? Pink. Mata kuliah ini loh ngantuknya luar biasa kalau lepas konsen. Dari dulu aku ngajar pasti pengantukan orang-orang. Apalagi kayak Hah? Iyalah, materinya berat. Lanjut. Salam. Jadi ingat ya, apapun yang fokus ke sini itu 0,0. Ketika fokus ke sini 0,0 turun ke bawah 1,0. Sekarang kembali ke sini. Nih, sudah paham kan maksudnya? Active cell offset 1,0 titik select. Turun ke bawah satu langkah. Sekarang isi datanya. Otomatis berubah jadi ketika turun, ketika dia fokus ke sini jadi 0,2. Dia kan gini, setiap print. Jadi ceritanya turun ke bawah satu langkah, fokus ke sini. Ketika dia fokus otomatis jadi 0,0 lagi. Ulang ya. Ulang ya. Ulang ya. Kamu kira nyaman kah ini? Makanya berdiaman dulu. Mulai dari Sheldon kah? Itu saya. Nih, ketika kini kan kuplay kan, artinya fokus ke rank B4. Kalau ku aktifkan Sheldon, otomatis dia turun ke B7. Data yang isian terakhir Sheldon. Coba di sini ku pakai julak kayak gini julak. Julak atui. Nah, ku play kayak gini kan, otomatis ketika turun langsung dia fokus ke B6.
isian terakhir. Sekarang mau fokus turun ke bawah satu langkah. Jadi ini 0,0 turun ke bawah jadi 1,0. Paham Dewi? Konsentrasi. Kamu tuh. Oh enggak, kamu berjualan ya di pasar Ramadan. Setahun. Tiap tahun kamu punya duit. Maunya kita kan tiap bulan berduit. Oh, maunya lagi tiap hari. Jual diri aja tiap malam. Dah, lanjut. Terus turun ke bawah satu langkah. Rumusnya active cell offset 1,0 titik select. Tag, ya kan? Sekarang kita isi datanya. Isi data yang diambil dari data di sini, ya. Ini namanya kode tag ya. Kita lihat rumusnya. Ketika tambah, di rumus tambah, lihat ya. Mengisi data, active cell titik offset mulai dari 0,0. Kan di sini jadi 0,0. Titik palui sama dengan diambil dari kode tx titik text. Paham? Data ini diambil dari isian yang ada di sini. Jadi ketika di play, kodenya M1. Text masuk. Paham? Konsentrasi. Aku senang Meli konsen. Orang jangan ditegur ya. Nah, active cell titik offset turun ke samping sebelahnya 0,1 titik palui. Nah, itu. Ini titik nama tx titik teks. Karena kan tadi logikanya ini 0,0, ini 0,1, 0,2, 0,3 sama 0,4. Karena konsepnya dari 0 kalau Excel. Jadi ketika di play, mana tadi Julak? Nah, sembunyi di bawah pulang. Play, masukkan, dia pasti turun ke bawah, ya kan? M2 namanya Meli. Jenisnya jangan Xiaomi, Redmi, handphone, harganya 1.200.000, satuannya kotak. Ketika di play, masuk kan? Cuma itu aja yang masuk. Ya kayak apa lah, rumusnya belum ada yang lain. Paham? Paham nggak? Yang penting paham dulu, ini masuk ke situ, logikanya nggak usah. Makanya kamu kira nyaman kayak ini mata kuliah kayak gini bisa 8 jam sebenarnya. Bisa kamu gila. Ctrl V. Nah ini ku Ctrl C, Ctrl V, ku ganti 2, ku ganti 3. Kalau yang ini apa namanya? Jenis TX, ya kan? Kalau yang ini namanya harga TX. Habiskah sudah? Play. Turun lagi ke bawah kan? Oh, satuan ketinggalan Kak Julak? Ih, oke, Julak. Ngantuk kah? Di rumah aja peguringan, di sini pulang peguringan. Tidur aja hidup. Lakimu jadikan tuyul. Gunduli kepalanya. Karena dia tag, nah ada perbedaan kalau harga dia harga tag titik value. Karena berupa angka. Bisa juga kayak gini. Teks bisa pakai kayak gini, val. Dirubah. Berubah datanya menjadi palui. Kurang lagi, tutup kurung. Nah, kayak gini, bisa kayak gini. Jadi dia bisa dikali, dibagi, ditambah, dikurang. Kalau tag nggak bisa. Ketika di play, kodenya apa? M3. Namanya Snowman. Jenisnya spidol.
Harganya Rp2.000. Satuannya biji. Buah, Pak. Memang Naruto. Nah, baru kita tambah. Masukkan? Paham nggak logikamu? Nah, dasar-dasarnya seperti ini memasukkan data itu. Nah, sekarang kamu coba. Mau coba sampai 1:30? Enggak, kapan lagi belajar? Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut aja. Lanjut aja. Ya. Nah, sekarang ceritanya adalah proses lanjut menghapus data. Ditanya mau coba. Fokus, Pak. Kayak aku sudah kelas ini kan punya karting. Punya lah. Mana nak absen ya Allah, kayak apa? Iya, Adi kan Adi, kamu udah tanggung jawab banget. Adi ulang disuruhnya. Ayo, absen, siapa ambil? Berarti Adi, saya aja Pak. Saya aja Pak. Ya, kamu cocok ambil absen. Masih ditanya, aku udah tahu. Kayak apa? Nah, absen direkap loh, sama aja kamu alfa, nggak ada yang ngambil absen. Sekolasan di alfa. Waduh, sudah gila di sini tuh. Cepet sudah. Ambil sudah kita. Susah. Iya. Oh, maaf. Sudah pintar mana kan Nggak bisa kan direkam ada tangan bapaknya. Pak percuma sih nanti bapak ini kira masuk siap bukan kamu ketinggian bukan lanjutkan aja. Kayak kating katanya. Terbalik kita tanya terus. Apalagi ya, tambah, simpan, hapus, keluar. Ayo kamu aja deh. Beneran ya? Ntar, aku jelaskan lagi nih, aku jelaskan lagi. Habis itu kamu coba, nanti ambil absen. Ya. Nanti kita kembali bertiga. Yang ngantuk ambil absen biar segar. Pak bertiga. Ngantuk semua Pak. Dah, lanjut ya. Ini namanya tambah, bersih, sama keluar. Ini latihan paling dasar sekali nih. Kalau tambah tadi sudah tahu. Sekarang bagaimana ketika kita ketik kayak gini, kita bersihkan. Ya kan? Ketika komen ini bersih, menghapus data di sini. Ini pelajaran semester 1. Ketika keluar dari form. Rumusnya adalah kalau keluarkan unload me, keluar dari aku, atau n. Kan gini, keluar. Ya kan? Begitu aja ceritanya. Tapi kalau yang bersih kan mengosongi data di sini ya. Kalau yang hapus nanti menghapus data yang di sini. Bersih kayak gini aja, mi sama dengan kode tx titik palu atau teks sama dengan petik-petik. Kamu fokus, jangan mikiri orang. Iya, sabar. Titik jenis tx titik palu sama dengan petik-petik. Petik 2, petik 2. Nggak usah disepasi. Maksudnya petik 2 itu mengosongkan data artinya. Mi maksudnya form yang aktif ini. Terus harga tx, nama text box harga tadi, yang teks bisa palu, kamu kasih kayak gini sama aja. Bisa juga mi titik satuan tx sama dengan kayak gini, bisa kayak gini juga. Terserah kita mau kayak apa, mau pakai palu. Jadi ketika ditulis kosong. Bisa? Lanjut. Bagaimana Pale? Kalau di sini M7 namanya Udin. Jenisnya laki-laki.
Habis itu harganya apa? 3.000. Jalan Cipto, satuannya adalah menikah. Artinya kan orang tuh tidak melihat informasi asal ketik aja kan? Ketika ditambah, maksudnya ketika ditambah ininya langsung terhapus. Caranya adalah, karena ini rumus sudah dibuat, CMD bersih, klik tadi ya. Ini namanya CMD bersih, ini kita ambil satu panjang ini. Copy, enter di sini, kita panggil rumus yang sudah dibuat di sini. Nggak usah di enter, nggak apa-apa, kayak gini nggak apa-apa. Cuman untuk memperjelas. Nih, maksudnya panggil atau jalankan rumus bersih. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika di play M8 nana ketika ditambah langsung kosong. Ini baru dasar. Coba dulu yang ini ya. Sebelum ku tambahi fasilitas, aku mau cari data yang kode M2 langsung otomatis masuk namanya siapa. Coba dulu dah yang ini. Dah, sekarang.